Oke. Penjelasan Ya, awal saya. untuk kasus yang terjadi pada Angie, mungkin bisa nggak dikasih tahu dulu latar belakangnya kenapa Angie bersikeras untuk menaikkan konten itu? Mungkin kalau itu kan tadi saya tanya, kita nggak tahu motif Angie bersikeras, tapi mungkin karena dia seorang YouTuber kali ya. Kan artis kan banyak nih, gara-gara COVID mencari rezeki melalui YouTuber kan, mungkin video-video tersebut. Dan kita lihat di kontennya. Kalau kontennya memang Angie melakukan hal tersebut untuk melakukan pendidikan pada masyarakat, melakukan pikiran benar atau tidak dengan orang ini, dari mana bisa dikategorikan dia pidana? Dengan hal tersebut dia sudah melakukan klarifikasi kan, dia merasa juga ditipu sama profesor itu kalau menurut saya. Dari kacamata hukum saya berpendapat untuk membuat orang yang menjadinya terpidana bahwa memang berita yang menurut nyata itu ada, tapi dibuat tidak nyata, mas, begitu. Kalau ini kita belum tahu apakah dok profesor siapa, apa obat ini udah ada atau tidak, itu jamu sebenarnya kan, jamu atau obat. Yang kita masalahkan apabila memang misalnya ada kejadian di satu wilayah terjadi gempa, padahal dalam satu kejadian itu nggak ada gempa. Nah mungkin itu dikatakan hoax benar tuh. Jadi ada bermacam-macam pilihan hoax yang dapat dipidana tersebut. Kalau cuman hanya berbeda pendapat politik, kan banyak di YouTube berbagai saya A, B, C itu tergantung pilihan penonton, bukan masalah jangan mudah hoax gara-gara dia tidak memilih A atau si B, itu kan nggak bisa juga. Jadi pemirsa itu harus melihat dulu sisi akibat dari video tersebut. Apakah menimbulkan keresahan masyarakat? Itu bisa ada suatu video yang diupload oleh seorang A misalnya, bahwa besok Bandung akan terjadi kerusuhan, bla bla bla. Nah mungkin Bandung ditakut melakukan, itu efeknya terlihat jelas kan. Kalau ini efeknya kalau saya lihat ya dari sisi entertain, mungkin dia hanya perlu menurunkan itu dan mengklarifikasi karena dia membuat kan, udah selesai kasus. Mungkin kalau secara pemerintahan, polisi mungkin akan menyelidikin apakah ada motif untuk membuat stabilitas negara kita goyang atau apa, itu mungkin karena itu memang tugas negara. Tapi kalau kita sebagai masyarakat awam biasa, bagi saya bijaklah dalam melihat video atau konten-konten media sosial dan bisa menggunakan akal sehat lah. Ya, oke. Dan juga kita untuk saat ini memang ada baiknya. Ya, untuk saat ini apakah konten yang sempat diunggah di YouTube itu sudah diturunkan atau masih staging di YouTube-nya Angie? Sudah dan malah Angie membuat beberapa klarifikasi mengenai video tersebut dan pihak YouTuber pun sudah mengeluarkan surat semacam keterangan bahwa mereka pengen video tersebut diketahui oleh lembaga yang berwenang. Misal kita kan punya Satgas Covid kali ya, nah di situ. Jadi Angie sendiri sudah men-take down konten yang membuat orang banyak berkomentar, banyak bertanya, kemudian membawa masalah ini ke ranah hukum ya? Iya. Udah kita take down dan kita lihat memang ada beberapa sisi memang yang harus kita jangan punya polemik, jadi kita punya hak juga karena ini untuk men-take down tersebut. Kayak itu kalau kita tayang berita orang itu memang yang berbau objeknya, kan harusnya objeknya yang dia lakukan. Nanti lama-lama Mas pun sebagai pembicara kalau saya berbau pasti kena juga loh bisa. Saya live ini saya ada berita bohong hoax yang kata orang pemirsa semua lihat, wah gak bohong lu. Bahkan juga membaca menyiarkan, kita lihat konteksnya dia menyiarkan itu dalam rangka apa? Kalau dia punya keuntungan pribadi, ada konsep untuk menjual tuh obat, saya rasa itu mungkin bisa didalami oleh polisi. Tapi kalau yang benar-benar hoax yang dapat dipidana itu benar-benar dia menghilangkan berita itu sebenarnya. Misalnya berita itu benar-benar A menjadi C. Nah ini kategori polisi mungkin juga akan melihat lagi restorasi justice, tidak akan tindakan langsung mungkin penegakan hukum. Ya gitu, kayak waktu Rada Sarumpait tadi apa? Bagaimana seluruh media Indonesia itu ditipu. Bayangin, beberapa tokoh-tokoh besar Indonesia pun merasa mulai percaya
Tapi beliau tidak melakukan apa, dan yang lain-lain tinggal menurunkan, mengklarifikasi, selesai kasus. Karena tidak ada seperti dalamin, tidak ada satu unsur atau muatan yang lain. Misalnya niat unsur dengan sengaja ini nggak ada. Karena mungkin kalau NG saya lihat karena virus COVID ini kan memang lagi tren, dia tertarik. Wah, mungkin apalagi Bapak itu katanya mau memberikan secara gratis kepada rakyat Indonesia. Ya mungkin sebagai selaku ini kan warga Indonesia dia pengen lah membantu kali. Kalau saya lihat. Iya, jadi ada niatan untuk membantu menyebarkan informasi kepada publik yang notabene sekarang lagi dilanda pandemi COVID-19 di Indonesia, begitu ya? Bukan melihat tagline itu kan COVID penemuan. Mungkin dia kan ini membantu, benar nggak nih berita? Coba kalau tidak kayak gitu kan Pak Hadinoto benar atau tidak kita nggak tahu. Apa jamunya ini benar atau enggak kan, mungkin dengan kejadian ini mungkin diambil nanti sama polisi, dicek benar nggak kan, mungkin juga Satgas Covid juga bisa membantu. Kita kan nggak tahu kenapa begitu PD-nya Pak Hadinoto itu menyatakan dia bisa membuat imun kan, mungkin kita lihat di mana produknya kan, sama cuma dalam media aja kan dia ngomong, mungkin nanti dengan pemeriksaan ini Pak Hadinoto bisa menyalahkan mana dasarnya, buktinya kan begitu. Jadi saya lihat memang bagus juga sih diadakan pendidikan ini, kenapa? Jadi orang bisa ngomong, tapi juga bisa buktiin nanti. Ini Pak obatnya, coba Pak minum ya nggak? Siapa tahu memang mujarab, kita nggak tahu. Sampai sekarang kita belum pasti kan, COVID ini sudah ada obatnya apa belum? Dan banyak berita-berita itu sebenarnya di beberapa media, bukan karena NG aja, di Lampung Pos saya lihat penemuan tersebut. Namun karena mungkin ini pasti NG-nya, negara harus bertindak loh dengan pasti NG kan.